kita tahu banget bahwa sebenarnya setiap bisnis itu ada cycle-nya, ada pattern-nya, dan biasanya pattern-nya itu 1 tahunan. Orang yang belum habis 1 tahun sudah keluar, tandanya 1 cycle belum kelar. Berarti dia baru tahu ilmunya, belum pernah benar-benar mengimplementasikan apa yang dia ketahui dari tahun pertama di tahun keduanya. Makanya kita lebih suka nge-hire orang yang karya-karya sebelumnya itu paling tidak bekerja di sana 2 tahun, apalagi 3 tahun. Bayangkan tuh nggak mau capek sebenarnya. Prinsipnya kita akan ngerekrut orang yang ketika masuk ke kita, dia akan ngasih tahu kita sebagai organisasi, gue atasannya akan dikasih tahu, temen-temennya akan dikasih tahu, anak buahnya akan dia kasih tahu tentang apa yang harus kita lakukan sebagai perusahaan. Bukan nanya, gue sekarang harus melakukan apa? Ngapain gue ngegaji orang yang nanya ke gue harus melakukan apa? Kalau gitu mah lu yang bayar gue. Kita akan mencari traces of initiatives. Kamu kelihatan nggak sebagai orang yang punya inisiatif? Sebenarnya sangat penting tapi biasanya nggak dilakukan sama banyak orang. Itu adalah sebenarnya kita menilai orang yang berani menaruh nomor telepon atasannya di lamaran pekerjaan, berarti dia yakin bahwa dia dinilai bagus oleh atasannya. Karena atasannya itu pasti akan kita telepon. Kita akan verifikasi, mencari referensi sebagus apa kamu. Dan siapa sih orang yang paling tahu kualitas pekerjaan kamu kalau bukan atasannya kamu kan? Jadi, taruh itu. Menaruhnya aja udah menunjukkan bahwa kamu punya keyakinan terhadap diri kamu. Apalagi ketika kita telepon, ternyata kamu memang bagus. Apalagi kamu kasih 3 referensi mantan atasan kamu, dan 3-tiganya bilang kamu bagus. Itu udah nggak dikasih apa-apa kayaknya. Langsung terima. Satu hal yang sebenarnya sangat penting tapi biasanya nggak dilakukan sama banyak orang, itu adalah nggak menaruh nomor referral mantan atasan kamu di lamaran sekolah yang bagus atau IPK yang tinggi yang bener-bener gua cari. Kenapa? Karena 2 hal itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa lu kemungkinan pinter. Masalahnya ketika gua cari orang di posisi yang tinggi, yang gua cari bukan orang pinter, karena orang pinter lebih gampang carinya daripada mencari calon pemimpin. Kita melihat bahwa orang yang potensi memimpinnya tinggi, ini harus dinilai sebagai orang yang nilainya juga lebih mahal. Dan yang langka pasti lebih mahal. Kalau kamu bisa menunjukkan bahwa kamu memimpin lebih banyak orang di waktu yang lebih lama, lalu semakin diverse, semakin macam-macam jenis orang atau project yang pernah kamu pimpin, itu juga menunjukkan bahwa kamu lebih fleksibel dalam mimpin. Pemimpin yang fleksibel lebih disukai lihat seseorang cukup umur atau tidak memegang jabatan-jabatan tertentu. Beberapa posisi bahkan akan membutuhkan wisdom, kebijaksanaan. Kita tahu bahwa wisdom comes with age. Jadi orang itu nggak bisa dikarbit kebijaksanaannya. So, pastikan kamu bisa menunjukkan itu. Bagaimana sih wisdomnya kelihatan? 1, umur. 2, kamu pernah melakukan hal-hal yang orang lain belum pernah lakukan. Itu menambah wisdom. Walaupun kamu muda, tapi kamu pernah melakukan hal-hal beragam, hal-hal berat, it gives you wisdom. Lu harus jago bahasa Inggris, suka atau nggak suka di era ini. Kenapa? Karena masalahnya adalah perusahaan-perusahaan kayak kita, pertumbuhannya harus cepat, dan untuk bisa tumbuh cepat, kita mesti banyak baca buku atau baca konten-konten yang terbaru, termutakhir, paling canggih, dan sayangnya teman-teman itu hanya ada umumnya dalam bahasa Inggris. Kalau kamu pintar tapi kamu nggak bisa bahasa Inggris, kita akan menganggap bahwa kamu hanya akan bisa membaca buku-buku bahasa Indonesia. Kalau kamu baca buku bahasa Indonesianya, artinya butuh waktu untuk seseorang untuk menerjemahkan buku ini ke bahasa Indonesia dulu. Artinya orang yang bisa bahasa Inggris akan membacanya. Sertifikasi, penting nggak sertifikasi yang banyak banget kayak gitu? Penting sih, beberapa posisi emang membutuhkan sertifikasi. Tapi jujur, kalau untuk gue lebih suka melihat pengalaman organisasinya dia daripada melihat sertifikasi dia bisa A, B, C, D. Karena kembali, posisi dari manajemen tengah ke atas, it's about leadership. Gue mau cari calon pemimpin. Kenapa? Kalau gue bisa memasukkan seorang pemimpin baru, artinya orang ini akan maju dan dia akan membawa anak buahnya maju lagi.